Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya masih membacakan memoir Sang Mujahid. Hari ini kita akan masuk pada episode yang kelima. Cinta Allah dalam berbagai bentuk. Menebar kebaikan bagi umat memang tidak selamanya dapat berjalan lancar atau sesuai harapan. Seakan telah menjadi satu hal yang menyertai bahwa berbagai bentuk ujian akan dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda cinta kepada hambanya. Ujian itu pun hadir kepada diri Ustadz Haris ketika menginisiasi jalan dakwah di jalur yang baru. Berbagai ujian silih berganti datang hingga sempat membuat beliau tertekan oleh keadaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa segalanya turut menunjukkan kuasanya di sini. Pertolongan pada hamba yang benar-benar ikhlas mengharap ridhonya hadir dengan begitu tepat lewat skenario yang tidak disangka-sangka. Pertolongan inilah yang kemudian membuat Ustadz Haris kembali bangkit dan mampu melepaskan diri dari salah satu titik terendah dalam hidup beliau. Skoci kehidupan. Berjalan 1 tahun usia pernikahan Ustadz Haris dengan Bu Aat, selain fokus membina keluarga, Ustadz Haris juga telah membangun satu rencana di ranah perekonomian umat. Semenjak menikah dengan Bu Aat, beliau memang menjadi cukup sering pulang ke Indonesia. Setiap 1 bulan sekali, beliau pasti akan kembali ke Indonesia karena kewajiban sebagai seorang suami yang tidak bisa diabaikan. Selama berada di Indonesia, Ustadz Haris menyadari kondisi umat Islam, khususnya teman-teman di sekitar beliau, masih memerlukan perhatian. Tidak tenang rasanya hati Ustadz Haris ketika melihat situasi semacam itu terjadi kepada teman dekat maupun umat Islam yang lain. Ustadz Haris yang sejak dahulu memiliki jiwa peduli tinggi pun tidak bisa berdiam diri mengetahui hal ini. Dengan berlandaskan rasa kepedulian dan empati, akhirnya beliau memikirkan cara agar dapat membantu memajukan kondisi perekonomian umat Islam. Dengan semangat membangun perekonomian umat, Ustadz Haris pun mengusulkan untuk mendirikan lembaga keuangan Islam. Usulan tersebut disetujui dan kemudian diejawantahkan oleh teman-teman Ustadz Haris. Namun, dalam perjalanannya mengalami hambatan hingga akhirnya menemui kegagalan karena kurangnya ilmu yang dimiliki. Salah satunya mungkin juga karena masih adanya praktek riba. Meskipun begitu, ini menjadi pelajaran berharga bagi semua yang terlibat di dalamnya. Melalui masalah ini, Ustadz Haris pun akhirnya sadar bahwa niat mulia beliau ini bisa jadi tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun lembaga keuangan Islam tersebut didirikan dengan tujuan membantu umat, akibat kurangnya ilmu dalam mengelola, pada kenyataannya pelaksanaannya justru mengarah pada praktek riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan pada firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Ali Imran ayat 130. Segala perih getir dengan resiko telah Ustadz Haris dan teman-teman tempuh untuk memperjuangkan ekonomi umat melalui praktik lembaga keuangan Islam tersebut. Walaupun memang pada akhirnya gagal, tetapi minimal beliau sudah mencoba. Adapun ketika terjadi permasalahan, itu dijadikan sebagai ongkos belajar. Hal ini juga bukan sesuatu yang Ustadz Haris sesali, karena beliau sudah memberikan upaya terbaik
dengan berbagai langkah untuk mencari solusi. Meski belum berhasil, ini bisa dijadikan koreksi untuk membuat program yang jauh lebih baik ke depan. Alhamdulillah, hikmah lain dari kejadian ini, beberapa pengurus maupun anggota lembaga keuangan Islam tersebut bisa mengambil pelajaran dan ilmu untuk mengembangkan bisnis berbasis Islam di kemudian hari. Inilah salah satu jalan dakwah yang dilakukan Ustadz Haris lewat pemberdayaan ekonomi umat. Banyak liku-liku selama proses perjalanannya. Setelah impian terkait meningkatkan perekonomian Islam, cita-cita untuk terus menebar kebaikan tetap tidak berhenti menjadi harapan seorang Ustadz Haris. Ya, spirit Islam seakan telah melebur dalam darah beliau. Semangat Ustadz Haris terus membara untuk mengambil peran di banyak hal dengan mendasarkan nilai-nilai Islam sebagai solusinya. Salah satunya dengan kembalinya Ustadz Haris ke Belanda untuk memaksimalkan bisnis penerbitan buku yang sudah beliau rintis. Bisnis yang juga sebagai bentuk beliau mengambil peran lainnya dalam dakwah. Namun seiring waktu berjalan, usaha Ustadz Haris mulai menemui jalan terjal. Penerbitan buku yang semula berjaya mulai menurun karena waktu dan keuangan tersita dengan permasalahan di tanah air. Kebangkrutan usaha penerbitan itu juga kian dekat di ambang mata. Di tengah situasi yang tampak makin suram, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah mendatangkan pertolongan bagi hambanya yang satu ini. Sebuah pertolongan yang tidak diduga sebelumnya menghampiri Ustadz Haris. Pertolongan itu datang di waktu yang tepat ketika Ustadz Haris sedang berada di puncak kesulitan dan penuh tekanan dari banyak orang. Di tengah harapan dari ikhtiar yang tidak lama lagi seolah akan sirna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pertolongan melalui teman-teman Ustadz Haris yang ada di Belanda. Tanpa disangka, mereka dengan mudah memberi pinjaman dana kepada Ustadz Haris setelah mengetahui keadaan beliau yang sedang sulit itu. Kabar baiknya lagi, uang yang dipinjamkan tersebut bisa dikembalikan kapan saja tanpa batas waktu kembalian. Masya Allah. Disinilah secercah cahaya kebangkitan bagi Ustadz Haris mulai muncul kembali. Dana yang beliau dapat dari pinjaman teman-teman itu betul-betul beliau manfaatkan dengan baik untuk menunjang kelangsungan usaha. Akhirnya bisnis penerbitan yang hampir hancur karena minimnya perputaran modal berhasil terselamatkan. Hati dan pikiran Ustadz Haris yang sempat kalut tidak karuan juga perlahan membaik. Kisah perjalanan Ustadz Haris ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada pemberi pertolongan terbaik selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak sama sekali bagi kita untuk terlalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki kita sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Sejatinya kita begitu lemah tanpa ada campur tangannya. Selain ada ketakwaan dan yakin dengan karunia dari Sang Pencipta, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirkan jalan keluar yang bahkan sama sekali tidak disangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan bahwa setiap kesulitan yang Dia turunkan selalu hadir dengan pasangan solusinya. Seperti dalam firman-Nya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Kita tidak bisa mengukur datangnya ujian hanya dari apa yang kita perjuangkan. Bahkan dalam memperjuangkan visi dakwah Islam pun bukan berarti kita akan terlepas dari ujian dan rintangan. Setiap jalan yang kita lewati pasti ada kerikil-kerikil ujian.
baik itu jalan untuk mendapatkan dunia semata maupun untuk mewujudkan visi dakwah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji setiap manusia tanpa terkecuali. Kita tidak pantas berkecil hati atas ujian-ujian yang menghampiri. Justru ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Ustadz Haris ini akan melahirkan sosok pejuang dakwah yang tangguh dan hebat. Bukankah pelaut yang tangguh itu tidak lahir di laut tenang, tetapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai? Bagaikan seorang pelaut, Ustadz Haris sedang menghadapi ombak dan badai besar. Namun itulah yang menjadi tongkat pengokoh untuk beliau dalam menghadapi berbagai rintangan lain di masa depan. Pemirsa, subjudul pertama sudah selesai saya bacakan. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan bacakan subjudul Menjemput Rindu ke Suriname. Tetap di kanal ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.